Baik, selamat datang di Bengkel Ferdian. Di mana kita akan membantu orang-orang yang mengalami bisa fobia, bisa juga pengalaman psikologis yang akhirnya berdampak sampai sekarang, terbawa sampai kehidupannya sekarang dan itu cukup mengganggu keseharian orang yang mengalaminya. Biasanya kita membahas tentang fobia, tamu-tamu yang datang ke sini, klien-klien kita mengalami fobia. Tapi malam ini kita mendapatkan klien yang punya pengalaman ketakutan dan trauma. Untuk membahasnya, kita undang dulu seorang pakar dari Mesir. Ini dia Mr. Wahelo. Ini pengorbanan luar biasa buat OVJ bisa menghadirkan beliau. Beliau ini diterbangkan langsung dari Mesir pakai capung. Selamat malam, ada yang mau disampaikan? Silakan. 哎，好生气！哎呦，哇啊！ Mesir. Mesir, boy. Boy, Mesir. Mesir itu China. Maaf Pak, bapak saya orang sana. Siapanya orang China? Bapak saya. Oh, bapaknya orang China. Tapi sekarang Anda kan diundang sebagai ahli dari Mesir. Bahasa Mesir bisa? Oh bisa. Anjir basmong, ekpai, los mesmong. Semua berbeda di sini. Itu artinya apa? Selamat malam, selamat siang gitu. Oh. Terus kalau bicara tentang trauma, apa sih trauma bahasa Mesirnya? Wow wow. Oh, wow. Wow, wow. Wow itu trauma. Ya. Kalau trauma yang terjadi karena pengalaman yang menyeramkan, bahasa Mesirnya apa? Wow wow. Yeay. Kalau trauma yang terjadi karena sebab yang menyeramkan sehingga orangnya mengalami trauma yang berlebihan. Sehingga kalau hal itu terjadi lagi, dia bisa stres atau rasa ketakutannya hadir lagi. Dalam bahasa Mesir apa? Wow wow wow. Kita langsung aja undang Ferdian dan klien kita, Ferdian dan Romi. Oke, nah Pasti ini wow wow loh. Romi, selamat datang di Bengkel Ferdian. Ferdian juga. Ferdian, ini pertama kali ya, kasus pertama yang Ya. bukan fobia ya? Ini bukan fobia, ini dikategorikan trauma, Kak. Oke, trauma tuh berarti sebenarnya bisa diterapi juga dengan sugesti ya? Bisa diterapi juga. Trauma itu adanya luka dalam akibat adanya peristiwa di masa lalu. Oke, sekarang kita tanya langsung sama Romi. Rom, trauma apa sih yang terjadi sama kamu? Dulu sempat waktu zaman saya masih sekolah mas, kelas 4 SD, saya pernah main kayak semacam main pampir-pampiran gitu. Oke. Terus saya dicekek sama teman saya, lalu saya di situ sampai pingsan mas. Oh, kamu waktu kecil kelas 4 pernah main vampir-vampiran, cekek sama temen dari depan, belakang? Dari depan mas. Dari depan? Iya. Oke, sampai kamu pingsan? Sampai Nah terus trauma yang terjadi sama kamu apa? Sampai sekarang masih terbawa terus? Pokoknya sampai sekarang saya nggak mau ada orang yang megang leher saya mas. Oh dicekek dia. Jadi dia nggak mau kesentuh leher, dipegang. Oh leher jadi itu, karena dia nggak kejadian itu, kamu sampai sekarang disentuh leher tuh nggak suka? Suka saya mas. Oh. mau. Efeknya apa kalau Efeknya kamu apa kalau ada- orang yang nyentuh leher kamu? Ya saya nggak suka aja mas. Nggak suka. Udah trauma saya, pokoknya nggak mau aja. Tuh kalau dipegang lehernya. Kak, Itu waktu pingsan berapa tahun? enggak dong. Pingsan cuma sebentar.
Pingsan cuman sebenarnya. Reaksinya apa kalau ada orang sampai bisa nyentuh leher kamu? Ya pokoknya saya nggak mau aja mas. Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Oh. Kalau Jis, menurut lo tuh ininya kenapa? Wah, wow. Jangan bercanda dong mas. Enggak, saya cuman. Jangan bercanda gitu dong mas. Ya udah. Ini nyawa soalnya. Ya udah. Enggak, saya kan nggak nyekek, cuma nyentuh gitu doang barusan. Enggak. Jadi kamu memang nggak suka kalau disentuh leher? Enggak. Oke, sorry. Efeknya, Saya kamu cuma datang sini pengen memastikan kalau emang kamu menghilangkan beneran. itu kan? Iya. Oke, Ya udah, sorry. duduk. Saya Sekarang minta maaf, duduk. saya janji saya tidak akan mengulangi lagi. Enggak, udah. Sekarang duduk boleh di situ. Gila, serem banget marahnya lo. Romi, Perasaan maaf. apa sih ketika ada orang nyentuh leher kamu tuh perasaannya apa? Trauma ada mas. Rasa kesel juga ada. Kesel, Marah. marah, Pokoknya saya nggak suka aja. kesel, Jadi marah. maksud kamu, kesel kamu dulu tuh datang lagi gitu di saat ada yang nyentuh kamu. Iya. Berarti kayak bercanda-bercanda, leher kamu kepegang refleks tuh. Refleks aja mas. Kerugiannya apa buat kamu? Sekarang dengan kondisi seperti ini, secara sadar kamu sebetulnya leher nggak masalah kan dipegang? Iya. Kadang sih pernah bercanda-canda sama pacar gitu. Kadang kan lagi mesra-mesraan juga dipegang atau gimana gitu ya. Saya marah mas, refleks aja sampai bisa berantem di mobil. Kadang sampai turun. Saya nggak suka aja kabur, saya pulang mas beneran. Gila, separah itu. Ferdian, berarti bisa dibilang termasuk trauma ya? Ya bisa dibilang Yang trauma. repot mungkin, mah tapi kita- kalau salah bantal. Bro, Tadi lu salah bantal, sakit datang ke Kang Urut, Pak. Saya salah bantal sama Kang Urut. Sini saya benerin. Baru di apaan lo? Gini, kamu tadi bilang kalau kamu disentuh leher itu, ingat dulu ya, ingat peristiwa waktu kamu dicekek. Ingat mas. Oke, bisa kamu ingat lagi peristiwa itu? Dibayangin, diingat lagi, balik lagi ke masa lalu, memorinya, diingat lagi, balik lagi ke masa lalu, kamu ingat peristiwanya, semakin jelas, semakin nyata. Bisa kamu lihat? Ada siapa aja di situ? Ada banyak orang? Ada mas. Banyak, ada. Ada pelakunya ada? Nggak perlu disebutin namanya? Ada. Ada. Kelihatan mukanya? Kelihatan? Bisa kamu lihat? Bisa. Oke. Kelihatan ya? Bisa kamu bayangin, bisa kamu lihat ya? Oke, sekarang hilangin dulu. Perasaan apa yang kamu, ketika kamu tadi ngelihat perasaan memori itu, apa yang kamu rasain? Saya masih jengkel sama dia mas. Kamu masih jengkel sama dia? Saya masih nggak berarti terima. Setiap kali kamu dipegang ini, kamu memorinya kembali ke situ ya? Iya. Kira-kira kamu mau nggak maafin dia? Mungkin dia kan nggak sengaja, dia lagi main, lagi bercanda. Mau maafin dia? Memaafkan itu bukan untuk dia, memaafkan itu untuk kamu. Memaafkan itu bukan berarti hal itu boleh terulang lagi. Tapi lebih kepada kamu untuk melepaskan dendam, melepaskan emosi, dan keuntungannya untuk kamu sendiri. Mau? Kamu kira-kira maafin dia? Daripada kamu seperti ini terus, mungkin dia juga nggak sengaja melakukan itu. Kira-kira kamu memaafkan semua peristiwa? Pernah kamu coba maafin dia? Belum mas. Sekarang kita coba kamu maafkan dia, memaafkan semua peristiwa itu untuk diri kamu sendiri. Mau? Mau? Oke. Tadi kamu bisa ngebayangin dia ya. Sekarang kamu terserah tunjuk satu lampu, tunjuk satu titik di situ, fokus ke sana. Fokus. Sambil fokus ke situ, sambil kamu bayangin orang itu tadi, pelakunya tadi. Semakin jelas, semakin nyata. Buat lebih jelas lagi. Saya hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga. Bayangan orang tersebut, orang itu terlihat jelas sekali. Oke, 1, 2, 3. Kelihatan orangnya? Tadi kamu bilang kamu mau memaafkan dia. Sekarang kita lakukan dari dalam hati, ikuti kata-kata saya. Mulai saat ini, saya maafkan Saya maafkan apapun apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu perbuat. Saya maafkan dengan ikhlas. Saya maafkan dengan ikhlas. Ulangi lagi sekali lagi. Mulai saat ini, Mulai saat ini saya maafkan saya maafkan
apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu perbuat, apapun yang pernah kamu perbuat, saya maafkan dengan ikhlas. saya maafkan dengan Gimana ikhlas. perasaannya sekarang? Mulai enak? Katakan sekali lagi, mulai saat ini, Mulai saat ini, saya maafkan saya maafkan apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu perbuat apapun yang pernah kamu perbuat terhadap saya terhadap saya dengan ikhlas. dengan ikhlas. Udah lebih lega sekarang? Udah mas, Udah? Oke. Sekarang gimana perasaannya? lumayan agak lega mas. Agak lega ya? Oke. Sekarang bayangannya masih ada orangnya? Kelihatan? Sekarang biarkan dia pergi perlahan-lahan. Bersamaan dengan itu kamu juga ikhlas melepaskannya, ikhlas memaafkannya. Oke? 1, 2, 3. Enakan sekarang? Enakan mas. Udah plong? Belum. Kalau dipegang lehernya sekarang kira-kira? Biasa aja mas. Belum pernah? Belum. Kamu terakhir orang megang leher kamu kapan? Terakhir udah lama banget mas. Udah lama banget. Saya ini mau berteman sama kamu. Gak mungkin saya punya niat buruk, ya. Sehat. Emang sehat. Emang sehat. Kalau sakit salah bantal mah udah aman dah. Saya punya teman Romi. Dulu dia nggak bisa dipegang lehernya. Sekarang setelah berobat ke bengkel Ferdian, dia megangin terus leher saya. Oke, Ramitas. Wah, nanti kita lanjut lagi, masih ada Opera Banjapa. Tetap bareng kita di Opera Banjapa.